Kepiting dengan produksi larva sekitar 700 sampai 1 juta. Siapa sih yang gak suka dengan kepiting? Ya, sepertinya semua orang suka dengan kepiting ya guys. Meski hewan yang satu ini memiliki cangkang yang keras dan sangat susah untuk dikonsumsi, namun tidak membuat mereka jera untuk mengkonsumsinya. Karena dibalik susahnya untuk mendapatkan daging kepiting, kalian akan mendapatkan sebuah keuntungan besar jika cangkang sudah mulai terbuka. Apa ya kira-kira? Ya, tentu saja daging kepiting yang sangat gurih dan maknyus. Apalagi kalau cocok dengan sambal. Dicocol nih guys. Ini ngiler nih jadinya. Cara budidaya kepiting dengan paralon dengan mudah. Budidaya menggunakan paralon. Seperti yang sudah banyak kalian ketahui, jika ternyata sistem menggunakan media paralon ini baru saja dipakai oleh petani ikan sejak awal tahun 2022, di mana banyak para petani yang mengharapkan proses cepat panen dengan menggunakan sistem tersebut. Tapi apakah betul bisa membuat kepiting cepat panen? Kalau dilihat dari teknik dan juga pengerjaannya sih memang sangat betul ya guys, jika membuat kepiting cepat besar dan cepat panen juga. Karena sistem ini jauh berbeda jika dibandingkan dengan sistem yang sering dipakai oleh masyarakat dulunya. Bagi kalian yang sudah mulai terketuk hatinya untuk membudidayakan kepiting, jangan khawatir, karena saat ini sudah banyak sekali sistem yang diperkenalkan oleh masyarakat tentang bagaimana budidaya kepiting dengan mudah dan cepat panen. Pembudidaya yang akan usaha pembesaran budidaya kepiting harus mempersiapkan crab box, serta pot bunga atau ember yang bisa juga terbuat dari bahan bambu. Tidak hanya itu, mereka juga harus mempersiapkan rakit. Nantinya rakit akan digunakan untuk mengapungkan crab box, yang selanjutnya dipakai untuk jembatan kontrol dan rumah jaga. Crab box biasanya terbuat dari bahan polyethylene dan terdiri atas dua bagian, yaitu badan serta penutup. Rakit terbuat dari pipa paralon atau bisa juga terbuat dari bambu. Penyiapan sarana selanjutnya adalah pemasangan instalasi rakit dan jembatan kontrol. Produksi pembesaran kepiting bakau sebaiknya dilakukan dalam kurungan secara individu. Hal ini penting karena bisa dipelihara bersama kepiting lain, sangat rawan terjadi kanibalisme saat kepiting lainnya molting. Keranjang plastik bekas buah atau kurungan dari bila-bila bambu dapat digunakan sebagai wadah pemeliharaan. Mencari calon indukan. Dalam langkah pencarian indukan tidak semudah yang kita bayangkan ya guys. Kita diperlukan sangat teliti dalam memilih indukan yang akan digunakan sebagai ternak atau budidaya. Di antaranya yaitu kepiting memiliki ciri-ciri reaksinya cepat dan gesit, baik itu pada tubuh, capit maupun matanya. Kepiting tidak memiliki cacat pada tubuhnya dan tidak terluka. Dan juga matang gonad dengan lebar kerapas 9-10 cm bagi betinanya dan 11 cm untuk pejantan. Jadi diperhatikan baik-baik ini ya guys. Kepiting yang akan jadi indukan maka harus memiliki tubuh dengan berat mencapai 185 gram hingga 250 gram. Dan kepiting juga tidak terinfeksi jamur ataupun parasit lainnya agar terjamin kesehatan dan juga berkualitas baik tentunya. Menyiapkan wadah pembibitan. Nah, tahapan selanjutnya dalam budidaya ini yaitu menyiapkan wadah. Sebelum wadah tersebut digunakan, maka wadah pembenihan wajib dicuci terlebih dahulu dan dikeringkan selama kurang lebih 2-3 hari. Pemeliharaan induk kepiting di sini pada wadah pembenihan baiknya dilengkapi dengan pasir ya guys. Pasir tersebut berketinggian 15 cm pada dasar bak agar kepiting merasa tidak berpindah habitat. Dan juga perhatikan kedalaman air dalam wadah pembibitan, yaitu cukup 10-20 cm lengkap dengan 1 aerasi per meter persegi.
Cara mempercepat kematangan gonat. Dalam cara budidaya kepiting bakau ini ya guys, kalian guna mempercepat kematangan gonat, biasanya seringkali dilakukan pemotongan sap tangkai bola mata. Hal ini dikarenakan dalam tangkai telah terdapat organ yang menghambat perkembangan ovari sang kepiting tersebut guys. Dengan penyebaran kepadatan indukan yaitu berada di kisaran antara 2-3 ekor dengan perbandingan jantan banding betina adalah 1:2. Setelah bibit kepiting sudah ditebar, maka pemberian pakan kalian sudah bisa dilakukan. Namun pastikan jika dalam pemberian pakan di sini sebanyak 2 kali saat pagi dan sore hari. Sedangkan untuk dosis pakan idealnya adalah 15% dari berat badan per harinya. Bedanya juga ada pada pakan saat proses pemijahan di mana harus 5% dari berat badan menjelang pemijahan. Cara penggemukan kepiting. Ada cara khusus agar kepiting cepat bisa menjadi gemuk dan berisi. Dalam kurun waktu 5-10 hari, kepiting bakau biasanya sudah terlihat gemuk loh guys. Tapi jika kepiting tersebut dirawat dengan baik dan benar, hanya saja yang perlu kalian hindari sebagai peternak dalam budidaya ini adalah pertarungan antara kepiting jantan dan betina. Memang sudah sering kali terjadi antara kepiting jantan dan betina terjadi pertikaian yang bisa menimbulkan dampak buruk, bahkan kematian pada kepiting. Proses penetasan telur. Dalam satu ekor kepiting betina biasanya akan menghasilkan 1-2 juta butir telur dengan derajat penetasan mencapai 95-98%. Memang terbilang cukup banyak juga ya. Ada tanda-tanda kepiting yang sudah mulai memijah loh guys. Salah satu tandanya yaitu menempelnya massa telur pada bagian abdomennya. Setelah proses pemijahan selesai, biasanya telur akan dirami oleh indukannya selama 10-12 hari sampai telur benar-benar dalam tahap yang cukup untuk menetas. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami. Usahakan jika dalam penetasan ini kalian memperhatikan suhu dalam kolam. Suhu yang baik yaitu mencapai 26-29,5 derajat Celcius dan salinitas mencapai 31-32 ppt. Semua itu dilakukan agar proses ini berjalan dengan lancar. Selama proses pengeraman ini, sebaiknya indukan betina dipisahkan terlebih dahulu dan diletakkan pada black fiberglass berukuran 1 x 0,5 x 0,5 cm untuk tiap induknya. Proses pemeliharaan larva. Tahapan selanjutnya yaitu beralih pada pemeliharaan larva. Nah guys, setelah telur-telur tersebut menetas, maka kalian segera pindahkan larva kepiting bakau tersebut ke dalam bak fiberglass dengan kepadatan antara 10-30 ekor per liter. Jangan lupa untuk berikan pakan berupa udang kecil, artemia, atau rotifer. Tetapi ini juga harus diperhatikan sanitasi air dalam kolam tanpa melakukan pergantian. Kenapa demikian? Ya, karena kepiting bakau sensitif sekali terhadap perubahan lingkungan. Pembesaran kepiting. Yang harus dilakukan untuk proses selanjutnya yaitu pembudidayaan dalam cara budidaya kepiting bakau di air tawar adalah pembesaran. Lakukan pembesaran kepiting dengan menebar benih kepiting pada kolam pembesaran. Semua dilakukan agar bibit tersebut tidak mengalami stres. Penebaran hendaknya dilakukan saat pagi hari. Jangan lupa jika harus perhatikan suhu air, di mana suhunya harus berkisar antara 27-28 derajat Celcius dan salinitas 10-15 promil, pH dalam kisaran 6-8, serta oksigen terlarut sekitar 5,5 ppm. Semua itu memang harus dilakukan dengan cermat agar budidaya kepiting bakau Anda sukses panen.